Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang sampai dengan saat ini kita rasakan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada petang kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan rutinitas kita, yang salah satunya adalah sholat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang bab sabar dan masih bersama kitab Riyadhus Shalihin karangan seorang ulama besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat yang pertama, Pak ya. Karena sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, kitab Riyadhus Shalihin ini walaupun kitab hadis, Pak ya, kitab hadis memang berisi hadis-hadis sesuai dengan tema-tema yang sudah dikelompokkan, tapi di setiap babnya, di setiap pembahasannya, sebelum memasuki hadis-hadis yang akan dibahas, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selalu dan senantiasa mengawali babnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran kemudian hadis, ayat Al-Quran kemudian hadis, itu di setiap bab, Pak. Di setiap bab itu ada hal seperti itu. Maka sebelum kita membahas hadis-hadis ya yang akan dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu dalam bab sabar, kita masih akan membahas ayat-ayat yang beliau jadikan sebagai pembahasan awal sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis. Adapun untuk pertemuan malam ini kita membahas ayat yang kedua, surat Al-Baqarah, Pak ya. Ayat yang ke-155, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ya, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Apa saja contohnya? Minal khauf, rasa takut, ya, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan ditinggal oleh orang-orang yang dicinta, kerabat, ya, keluarga ataupun teman handai taulan, was samarat, dan kurangnya pertanian ataupun tanaman-tanaman, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah. Siapa orang-orang yang sabar? Ya, siapa orang-orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang kalau tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya diri kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Apa balasannya? Ulaika alaihim sholawat
Ya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat sholawat mir rabbihim wa rahmah. Sholawat ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya ayat yang menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap kita itu pasti akan diberikan ujian. Jadi ujian itu adalah keniscayaan. Ujian itu adalah kepastian. Kalian pasti diuji. Ini bunyi ayatnya seperti itu, Pak. Bahkan di sini mungkin kalau ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua penekanan. Ya, ada dua penekanan. Ada dua penguat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, itu memang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu terkadang memang ada yang namanya penekanan. Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan statement yang akan disampaikan. Ya, untuk menguatkan statement yang akan disampaikan. Walaupun mungkin kalau bahasa Indonesia juga ada, Pak ya. Ada ya, biasanya pakai apa? Sungguh, Pak ya. Sungguh, kemudian kalau bahasa Jawa apa? Yakin gitu kan. Ya, biasa gitu, Pak ya. Atau mungkin kalau biasanya penekanan yang lain untuk menguatkan statement biasanya pakai sumpah, Pak ya. Pakai sumpah. Itu di bahasa Indonesia juga ada. Bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada. Jadi kalau sudah ada penekanan, artinya apa? Statement itu benar-benar hak, ya, benar-benar pasti, ya, sebuah kebenaran yang pasti. Contoh misalkan ada salah seorang jemaah, ya, seorang jemaah Masjid Nurul Rahman mengatakan, saya tadi sholat maghrib di Masjid Nurul Rahman. Kok jemaah lain misalkan nggak percaya, Pak? Jemaah lain tidak percaya. Saya tadi sholat maghrib di Masjid Nurul Rahman. Ada jemaah lain yang tidak percaya. Maka biasanya dipakai penekanan. Sungguh saya tadi sholat di Masjid Nurul Rahman. Nah, kalau sudah pakai sungguh ini biasanya untuk penekanan, untuk penguat statement yang disampaikan. Sehingga apa? Sehingga statement tersebut adalah statement yang benar-benar, ya, tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung kemungkinan lain, 100%, mengandung kepastian, mengandung keniscayaan. Jadi sungguh. Nah, di dalam ayat ini penekanannya dua, Pak. Ya, yang pertama kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya bukunya, huruf lam di depan itu. Wa, kemudian walanabluwannakum. Itu aslinya enggak ada, Pak. Di situ namanya lam taukid, lam untuk penegasan, lam untuk menguatkan statement. Yang kedua, penekanannya apa? Huruf nun. Walanabluwannakum. Itu namanya lam taukid sama nun taukid. Jadi penekanannya ada berapa? Dua. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya kita semua itu pasti dan sangat pasti dan benar-benar akan diuji. Pasti benar-benar akan diuji, masyaallah. Berarti kan ini apa? Mengandung sebuah berita kebenaran yang 100%. Setiap kita, setiap manusia yang hidup pasti akan diuji, akan diberikan masalah. Ya, karena ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti punya masalah, kita pasti akan diuji. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya kita pasti akan diuji, kita harus siap-siap. Ya, kita harus siap-siap. Kayak sekolah, Pak ya. Soal guru masuk, anak-anakku, ya, besok kita ujian. Belajar enggak malamnya, Pak? Belajar. Ya, belajar. Ini Allah sudah menyampaikan, kamu akan diuji. Emang mentang-mentang KTP-nya Islam, kemudian gak diuji masuk surga gitu, Pak? Kan enggak, Pak ya? Walaupun KTP-nya Islam, belum tentu langsung dimasukin surga, tapi harus diuji dulu, benar enggak keislamannya nih? Benar enggak? Ikrarnya benar enggak? Saya muslim, saya beriman, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Kalau belum benar-benar diuji. Ya enggak? Ya dulu mungkin Bapak pernah waktu zaman masih muda, ya masih masih sama ibu kan, aku cinta kamu kan juga butuh pembuktian. Ya enggak, Pak? Kalau orang sudah cinta buktinya apa?
Dinikahi, betul nggak Pak? Ya nggak? Jangan pacaran. Kalau pacaran artinya nggak serius. Ya, berarti cintanya bohong, cintanya palsu. Kalau memang benar-benar cinta, dinikahi. Ini kan salah satu bukti. Ya nggak? Butuh pembuktian. Cinta itu butuh pembuktian. Makanya orang-orang yang pacaran itu cintanya cinta bohong. Kalau kata ini apa? Cinta monyet loh ya. Cinta monyet. Itu bukan cinta Pak. Kalau ada orang, makanya bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau punya anak perempuan, ya, ada anak cowok main ke rumah, dalam tanda kutip ngapel misalkan, ya, kalau memang serius lamar anak saya, itu kan namanya apa? Pembuktian. Kalau dia nggak mau nikah berarti cintanya bohong, bukan cinta nafsu. Nah, itu kan butuh pembuktian nggak Pak ya? Apalagi pengakuan cinta kita, Islam kita kepada Allah itu perlu diuji. Makanya kita perlu apa? Siap-siap, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Nah, dengan adanya ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga bisa sebagai kabar gembira atau kabar gembira bagi kita semua sebagai penenang. Artinya apa? Ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, kita tidak sendirian. Orang-orang di luar sana mereka juga diuji oleh Allah. Artinya kita apa? Tenang, bukan kita sendiri yang diuji. Mungkin ujian kita berat. Di luar sana mungkin ada seorang hamba Allah yang diuji dengan ujian yang lebih berat. Jadi kita tuh santai gitu. Ya enggak? Karena setiap orang pasti diuji. Kita enggak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Orang-orang di luar sana banyak yang diuji. Jangankan kita, Pak. Ustadz pun juga diuji. Bahkan ujiannya lebih berat. Ya enggak? Kita punya banyak masalah, ustadz juga punya masalah, bahkan masalahnya lebih berat. Kalau kita mungkin masalah pribadi, kalau ustadz masalah pribadi ditambah masalah umat, betul nggak Pak? Nah itu bebannya lebih berat. Semakin tinggi keimanan, ujiannya makin sulit. Ujian kelas 5 kelas 5 sama kelas 6 kan lebih susah kelas 6. Ujian anak SD dengan SMP lebih susah ujian anak SD. Terus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan derajat yang sangat tinggi. Itu seperti itu Pak. Pasti diuji. Pasti diuji. Makanya kita harus siap-siap. Ya, kita harus siap-siap. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jangan hanya diartikan sebuah musibah atau keadaan yang tidak disenangi. Ya, karena memang banyak, karena mungkin kita berpikir Pak ya, itu kok ada orang kok hidupnya nyaman-nyaman aja. Ya Pak ya, kaya raya, enggak pernah ada masalah, keluarganya bahagia. Jangan disangka itu bukan ujian. Justru itu ujiannya ujian apa? Harta. Betul enggak Pak? Kan ada ujian diberikan kenikmatan, ada ujian diberikan kesengsaraan. Ya, orang dikasih kenikmatan itu ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Belum tentu kalau kita dikasih ujian seperti orang yang kita tadi katakan, orang kaya, belum tentu kita lulus ujian. Bisa jadi kalau kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian harta, kita jadi pelit, nggak mau sedekah, ya, suruh bayar zakat, zakatnya tidak dikeluarkan. Ya, zakatnya tidak dikeluarkan. Jadi jangan pernah ngira orang yang kaya itu nggak pernah diuji. Itu ujiannya ujian apa? Kekayaan. Justru dengan ujian kekayaan tersebut, kalau ia tidak bersyukur, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kedudukannya nanti menjadi 180 derajat, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus bersyukur. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Kok enak Pak ya? Mau masuk surga tapi tidak diuji. Ya enggak Pak? Perlu diuji. Tadi jangan mentang-mentang KTP-nya sudah Islam. Jangan mentang-mentang statusnya ustadz, ulama, itu semua pasti diuji. Ya. Kayak kita mau masuk kerjaan kan juga ada apa namanya?
tes rekrutmen pegawai baru. Padahal dia S1 Pak, misalkan Pak, S1 sarjana teknik. Orang kalau sudah sarjana S1 pastikan sudah terbukti bahwasanya dia itu apa? Lulus dan sudah pernah belajar ilmu teknik. Tapi kalau mau masuk kantor harus diuji sebagai apa? Bukti. Ya, orang yang lamar kerja nggak bisa protes loh Pak. Saya S1 loh Pak, sarjana teknik Pak. Jenengan nggak percaya apa? Ini penghinaan, loh, nggak bisa gitu. Ya, walaupun sudah S1, sarjana S1, bahkan mungkin apa? Cum laude, ya Pak ya. Mumtaz, mungkin cum laude-nya cum laude apa? Sangat tinggi sekali 4, gitu kan? Perlu diuji. Ya nggak perlu diuji, harus tes. Ada namanya tes masuk atau rekrutmen pegawai baru. Jadi jangan mentang-mentang S1 sarjana S1 teknik mau masuk ke pabrik tidak dites, harus dites. Jangan mentang-mentang. Ya enggak? Tadi KTP sudah Islam tapi juga harus tetap diuji. Ya, harus tetap diuji. Walaupun sarjana S2, bahkan doktor pun mau ngelamar kerja juga diuji. Dokter misalkan Pak, dia mau jadi dosen di universitas, diuji dulu enggak Pak? Diuji. Walaupun lulusan universitas terkenal, ya enggak, ijazahnya cum laude, tapi harus dites. Muslim pun seperti itu. Enggak cukup mengatakan saya beriman, saya KTP-nya Islam kok, saya dari kecil sudah Islam. Tunggu dulu, harus dites. Ya, harus tes. Seberapa besar kekuatan keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga padahal kalian belum pernah mencoba, belum pernah mencicipi, belum pernah menimpa kalian sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra, di mana orang-orang yang zaman dahulu, orang-orang sebelum kita, mereka juga diuji dengan ketidakenakan, ya, dengan musibah, dengan keadaan yang tidak mereka senangi, wazulzilu, dengan kegoncangan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahkan orang-orang sebelum kita, Nabi Muhammad dan juga para rasul sebelum kita, saking besarnya ujian yang mereka terima sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Itu saking besarnya ujian yang mereka terima, saking besarnya ujian yang mereka rasakan bersama dengan para sahabat. Hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Nah, ini kaidah Pak ya. Kalau sudah kondisi kita sudah sangat tidak kuat dengan sebuah ujian, itu tanda pertolongan Allah sudah sangat dekat. Kita yang kita cukupkan, yang kita perlukan hanya bersabar. Ya, yang kita perlukan hanya bersabar. Ya, pembahasan kemarin apa Pak hukumnya? Sabar itu wajib. Tidak ada istilah sabar saya ada, nggak ada. Sabar itu ibadah. Ya, sabar itu ibadah. Orang nggak mau sabar berarti nggak mau ibadah. Sabar wajib. Orang nggak sabar berarti berdosa. Orang nggak mau sabar berarti berdosa. Ini Rasul Pak, saking besarnya ujian sampai mengatakan, ini kapan pertolongan Allah? Ini saya sudah sangat tidak kuat lagi rasanya. Bayangkan Rasulullah SAW itu kan ujiannya sangat berat Pak ya. Dari keluarganya, masih kecil sudah jadi anak yatim, ya enggak, umur 6 tahun ditinggal ibunya, umur 8 tahun ditinggal kakeknya, sudah besar nikah dengan Khadijah meninggal, pamannya juga yang selama membelanya meninggal, seluruh anak-anaknya meninggal, sisa satu kan Pak ya, ya kan, putra-putri Rasul yang tersisa kan cuma Fatimah, ya, cuma Fatimah toh, semuanya meninggal Pak, bayangkan Pak, dari orang tuanya, kemudian kerabatnya, kakeknya, pamannya, istrinya, anak-anaknya semuanya meninggal, putra-putranya meninggal, nggak ada yang tersisa. Cuman sisa satu, Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu ujian Rasulullah SAW, sangat itu dari keluarga, belum dari gangguan orang-orang kafir Quraisy yang mau membunuh beliau. Ini kan sangat luar biasa. Ya, diboikot, nggak makan, sampai-sampai perutnya diganjel dengan
dengan batu, masya Allah. Boykot 2 tahun, Pak. Ya, ini kan luar biasa. Di boykot tuh blokade, Pak. Jadi makanan nggak bisa masuk, makan rumput, ya makan rumput, ini luar biasa. Itu sabar. Saking besarnya ujian, mata nasrullah. Mereka mengatakan kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap surga tapi kita nggak mau diuji. Surga Allah itu mahal. Ya enggak, Pak? Semakin mahal, semakin berharga sebuah barang, ya, maka semakin tinggi harganya. Maka surga Allah itu sangat mahal. Ya enggak? Sangat. Mau kita beli dengan apa? Amal soleh seperti apa yang kita butuhkan untuk membeli yang namanya surga? Surga Allah itu mahal. Bahasa kita apa? Wani piro, ya. Wani piro. Masa baru diuji seperti ini sudah banyak mengeluh. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ujian itu adalah sebuah kepastian. Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Rasul diuji, para sahabat diuji, rasul-rasul sebelumnya juga diuji. Ya, bahkan kan ada rasul yang dibunuh, Pak, ya. Saya sudah menyampaikan Nabi Zakaria, Yahya sama Zakaria kalau itu kan dibunuh sama Bani Israel. Itu luar biasa itu ujiannya, Pak. Rasul juga pengen, Nabi Muhammad juga hampir dibunuh, tapi masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan beberapa contoh ujian, ya, beberapa contoh ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala minal khawf walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawf. Yang pertama ujiannya adalah apa? Khauf, rasa takut. Kalau rasa takut itu adalah sebuah ujian, maka kebalikannya adalah kenikmatan. Rasa takut kebalikannya apa? Rasa aman. Berarti rasa aman ini adalah nikmat yang mungkin bahkan sering kali kita luput untuk bersyukur, ya, luput untuk bersyukur. Rasa aman ini Bapak dan Ibu yang terima kasih, nikmat yang sangat besar yang jarang kita syukuri. Betul nggak, Pak? Luar biasa. Bahkan dengan adanya rasa aman ini, nikmat aman ini, nikmat yang lain juga terasa nikmat. Bisa dipahami, Pak? Nikmat yang lain itu terasa nikmat karena adanya nikmat aman. Contoh, orang kaya raya, hartanya banyak, rumahnya besar, ya, rumahnya besar, tinggal di daerah konflik, perang. Nikmat, bisa merasakan nikmat rumah gede itu nggak, Pak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Rumah besar, ya, rumahnya besar, hartanya banyak, ya, tinggal di daerah konflik, tiap hari perang, mau ke masjid nggak bisa, lapar mau belanja gimana, Pak? Nggak berani keluar. Kenapa? Karena apa? Rasa takut tadi, sedang perang. Ya, kalau kita merasakan ini kan 2 tahun ini apa, Pak? Corona. Betul nggak, Pak? Ini kan luar biasa. Mau keluar takut, ketemu orang apa? Takut. Mau salaman takut. Ya, saya pernah merasakan benar ketika corona ini, Pak, ya. Lagi di ruangan, tiba-tiba ada yang bersin. Rasanya apa, Pak? Deg-degan nggak, Pak? Deg-degan. Apalagi yang bersin nggak pakai masker. Waduh, masya Allah. Ya, di bis umum misalkan, Pak, ya. Di bis umum atau di tempat umum yang tertutup, ya, ada yang bersin nggak pakai masker. Rasanya gimana, Pak? Masya Allah. Ini kan 2 tahun ini kita ujian ini, Pak, nih. Apa namanya? Corona ini selama 2 tahun ini ujian. Ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita jarang bersyukur, Pak, ya. Jarang bersyukur. Masalah ini benar-benar pelajaran yang sangat besar. Ya, sangat besar.
Ya, kita mau ngapa-ngapain takut, mau sholat takut, ya, mau pergi-pergi takut, mau kumpul-kumpul takut. Ya, makanya dengan mungkin kondisi yang saat ini sudah agak mereda, kita harus banyak bersyukur. Terutama adalah nikmat aman yang sangat jarang sekali kita syukuri. Ya, kita kalau bayangkan misalkan nikmat paling kan yang ada di pikiran kita ya nikmat kesehatan, ya enggak, nikmat yang lain-lain. Tapi nikmat aman ini jarang kita syukuri. Padahal tadi nikmat aman ini, nikmat selain nikmat aman ini bisa terasa nikmat karena adanya nikmat aman. Makan rasanya nggak enak, Pak. Ya, makan rasanya nggak enak kalau tinggal di daerah konflik, tinggal di daerah yang tidak aman. Maka rasa aman ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah nikmat. Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian bagi kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang pada pagi harinya dalam kondisi aman, ya, dalam kondisi aman. Apalagi ini, mu'afan fi jasadihi, dan raganya sehat. Ya, raganya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan yang cukup untuk satu hari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia telah dikumpulkan dunia untuknya. Apa tadi, Pak? Rasa aman, sehat, makanan untuk sehari. 3 ini aja, Pak. Itu kata Rasulullah, seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuk kita. Kenapa? Karena tadi ada rasa aman. Ya enggak? Ada rasa aman. Nikmat sehat kalau enggak ada rasa aman, enak enggak? Enggak enak. Ya, enggak enak. Kemudian tadi nikmat makanan kayak apapun rasanya, senikmat apapun, tapi kalau enggak ada rasa aman, rasanya apa? Hambar. Rasanya hambar. Makanya kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Kita sudah berapa hari mendapatkan kondisi seperti ini, Pak? Sudah berapa hari? Sudah berapa tahun? Ini Rasulullah ngomong sehari tok. Dalam sehari merasa aman, kemudian dalam sehari ada rasa diberikan kesehatan, dalam sehari ada makanan yang cukup. Ini seolah-olah nikmat yang sangat besar, seolah-olah dunia dikumpulkan kepadanya. Siapa yang dalam satu hari sudah bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut? Sama, Pak. Ya, saya pun mungkin sering luput untuk bersyukur, Pak. Sering luput. Ini sudah berhari-hari kita nggak pernah merasakan bahwasanya apa yang sudah kita rasakan selama ini adalah nikmat yang sangat besar. Rasa aman, sehat jiwanya, kemudian memiliki makanan untuk pada hari itu saja, bukan besok, bukan yang ada di kulkas, Pak, yang mau disantap untuk hari itu, bukan uang yang di rekening, bukan. Ya, uang yang cukup untuk makan pada hari itu nikmat yang sangat besar. Apalagi kita sudah merasakan kondisi seperti ini beratus-ratus hari, beribu-ribu hari, tapi kita tidak pernah sedikit pun bersyukur. Ya, bersyukur, Pak. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, berdoa, Pak. Ya, berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dibaca, Pak, setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat ataupun ketika pada waktu-waktu yang mustajab. Kita mau jadi hamba yang bersyukur pun butuh bantuan dan pertolongan dari Allah. Ya, karena nikmat yang sangat banyak ini harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunyinya bagaimana? Minal khaufi wal ju'i. Ju' itu apa? Rasa lapar. Ya, rasa lapar. Rasa lapar ini juga sebuah kenikmatan. Kita bisa makan, ya, terlepas apapun itu lauknya, Pak, ya. Kita nggak bicara jenis lauknya. Yang penting kita bisa makan, itu nikmat. Ya, ini juga jarang kita syukuri, Pak. Ya, kita bisa makan itu sebuah nikmat, Pak. Orang lain itu kadang kita gini loh, ibu-ibu mungkin ya, pergi ke pasar, kadang suka bingung. Hari ini mau masak apa ya? Ya enggak, bapaknya juga ditanya mau masak apa, Pak? Terserahlah. Bapak juga bingung. Kita bingung masak apa. Kalau orang lain bingung juga. Bingung bisa makan atau tidak. Itu orang lain. Bedanya kita dengan orang lain. Itu saya sering sekali gitu, Pak. Kadang kalau lagi nggak ada istri, kan saya bisa masak. Kadang beli.
ada chicken, ada nasi goreng, seringnya ini Pak Dicus. Bukan iklan baik, seringnya ini ya. Karena yang dekat ya, nasi goreng, ada apa? Depannya lagi itu macam-macam. Kadang bingung Pak mau makan apa, punya uang ya Pak ya, bingung. Tapi orang lain juga bingung. Ya, bisa makan apa kekinyong arep mangan apa ya. Arep mangan apa orang duit gitu kan. Bingung Pak orang lain Pak. Makanya kita bisa makan itu nikmat yang sangat luar biasa. Orang lain belum tentu sehari bisa makan. Ya orang lain belum tentu sehari bisa makan. Atau bisa makan tapi lauknya ala kadarnya. Ya, ala kadarnya. Makanya kalau kita mau jadi hamba yang bersyukur, sering-seringlah silaturahim ke orang-orang yang tidak bajak. Anak istri sana Pak. Jadinya apa? Anak istri jadi lihat masalah ya. Saya pernah main ke seseorang yang saya kenal, ya suguhannya air putih. Karena memang nggak punya sesuatu yang istimewa untuk disuguhkan. Makanannya saya lihat masalah cuman nasi, tempe. Itu kan membuat kita semakin bersyukur. Anak istri pun juga ngeliat kondisi yang seperti itu, semakin bersyukur. Ya, semakin bersyukur. Makanya dulu saya pernah ditawari Pak. Saya kan yatim Pak ya. Yatim itu alhamdulillah banyak yang mengasihani. Bahkan pernah ditawarkan untuk tinggal di komplek UI di Jakarta, daerah Depok. Ya, daerah Depok itu ada komplek UI, macam perumahan dosen lah. Pernah ditawari sama ya. Orang nggak punya, suruh tinggal di rumah besar. Sama ibu saya ditolak. Kenapa? Karena lingkungannya apa? Lingkungannya orang kaya semua. Nanti anak-anak saya gimana nih? Ya enggak? Anak-anak saya nanti terpengaruh. Orang-orang yang HP-nya bagus. Tiap hari antar jemput. Anak saya cuman jalan kaki, naik angkot. Nah, semakin enggak bersyukur Pak. Betul enggak Pak? Itu ditolak Pak. Bukan karena enggak menghormati. Karena tadi yang dipikirkan adalah pendidikan untuk anak-anak. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya ditawari gitu Pak. Tawari, janganlah. Kasihan nanti anak-anak saya pendidikannya nanti jadi takut apa? Takut nggak bersyukur nanti. Karena ngelihat sekelilingnya orang-orang yang takut nggak kuat nanti Pak. Takut nggak kuat. Makanya kalau kita mau bersyukur, sering kunjungi orang-orang yang tidak mampu. Jadi relawan ya ke tempat ini itu masalah akan membuat kita semakin bersyukur. Lihat keadaan mereka itu semakin bersyukur. Itu nikmat yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa naqsim minal amwal, dan sedikitnya harta. Ya, sedikitnya harta ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta ujian, sedikit harta juga ujian. Jadinya ujian, Pak. Banyaknya harta ujian, apakah dia akan bersyukur atau tidak? Apakah hartanya akan digunakan untuk di jalan Allah atau tidak? Sedikitnya harta juga ujian, apakah dia bersabar atau tidak? Maka sedikitnya harta ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa naqsim minal amwal. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin itu Pak, itu ujian, Pak. Ya, ujian. Ya, ada orang miskin misalkan 7 turunan. Itu ujian, ya. Itu ujian. Saya kok miskin sampai 7 itu ujian. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersabar atau tidak? Karena ada orang miskin, ya, tapi apa? Dengan kemiskinannya tersebut, dia bukannya malah bersabar, ya, tapi malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, orang yang miskin bersabar istiqomah dalam kebaikan. Ada orang miskin tapi justru malah membuatnya dia Pak untuk melakukan perbuatan kejahatan, ngerampok, ya enggak Pak, nyopet, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Kenapa? Karena mereka enggak sabar dengan kekurangan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba orang-orang yang nyopet, Pak, kalau ditanya alasannya apa? Ini saya belum makan, anak saya sakit, ini saya seperti ini. Kan seperti itu, Pak. Betul enggak, Pak? Kan seperti itu. Enggak, kurang harta dan segala macam, akhirnya nyopet, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu banyak karena enggak sabar. Orang yang tinggal yang berada di bawah garis kemiskinan, ya, yang mereka tidak bersabar, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering dapati gitu, Pak. Orang-orang yang enggak ini kan alasannya apa? Cari nafkah. Ya, cari nafkah. Itu kan saya cari nafkah. Ya, alasannya apa? Cari nafkah demi sesuap nasi, demi menghidupkan keluarga. Nah, ini
salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naqsim minal amwali wal anfus." Wal anfus itu jiwa. Ya, jadi ditinggal meninggal oleh orang-orang yang kita cintai, oleh kerabat, oleh orang tua, anak, istri, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam nanti ada hadisnya, Pak. Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW, nanti kita hadis yang keberapa saya lupa. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar ditinggal pergi, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, balasannya surga. Ya, balasannya apa? Balasannya surga. Kayak misalkan kita saat ini Covid, Pak ya. Orang yang kena Covid itu kan syahid, Pak ya. Orang yang Covid syahid. Keluarga yang ditinggalkan kalau bersabar juga mendapatkan balasan surga. Itu nanti ada hadisnya. Makanya ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan orang kalau meninggal itu kan jiwanya tertekan emosi dan segala macam. Tapi kalau dia bersabar, balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu hukumnya adalah wajib. Ketika ada saudara kita meninggal, teman kita meninggal, di saat itulah Allah sedang menguji kita. Apakah kita bersabar atau tidak? Ya, apakah kita bersabar atau tidak? Kalau kita tidak bersabar, maka akan berdosa. Kalau kita bersabar, balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Isa, Pak ya. Kita percepat saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, was-samarat, ya, kekurangan tanaman-tanaman kekeringan. Ya, jadi kekeringan ataupun gagal panen ataupun kalau hama, Pak ya. Itu ujian. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gagal panen, diserang hama ataupun yang semisalnya, kekeringan sehingga tanaman-tanaman pertanian itu tidak ada yang tumbuh, perkebunan tidak ada yang tumbuh, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para petani yang gagal panen itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Pada awal ayat diberikan penekanan bahwasanya dia akan diuji. Di akhir ayatnya berikanlah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang dikasih ujian harus bersabar. Ya, dikasih ujian harus bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, adalah mereka yang ketika asabathum musibah, ditimpa sebuah musibah, sebuah bencana, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ciri pertama orang-orang yang bersabar. Ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan sesungguhnya diri kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Tapi bukan sekedar mengatakan, ya, tapi meyakini dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu berapa menit, Pak? Berapa menit? 2 menit ya? 3 menit ya, monggo. Ini kalau saya bahas waktunya panjang, Pak. Mungkin masih ada 3 menit. Kita gunakan kesempatan untuk ada yang ingin bertanya, monggo silakan, Pak. Ada yang tanya, Pak? Nih, insya Allah biasanya udah paham semua, Pak ya. Monggo Pak, kalau ada yang mau bertanya silakan, atau mau menambahi juga monggo. Ini kalau saya agak panjang soalnya pembahasan, jadi saya stop dulu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini maknanya luar biasa. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sama termasuk ayat yang ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Balasan bagi orang-orang yang bersabar. Jadi insyaallah besok kita bahas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sama balasan bagi orang-orang yang mau bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo.
baik. Termasuk ada 3 tempat kan sabar melaksanakan amal perintah, sabar meninggalkan sedikit diri. Ya, baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu pertemuan yang lalu sudah pernah disampaikan, 2 pertemuan yang lalu. Sabar itu secara bahasa al-habas, artinya apa? Menahan. Ya, artinya menahan. Yang dimaksud menahan di sini itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri. Ya, jadi menahan diri, bersabar, menahan diri. Ya, atau keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengertian ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyimpulkan bahwasanya kesabaran itu ada 3 hal. Jadi kesabaran itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya musibah. Kesabaran tidak terkait hanya hal-hal yang sifatnya adalah bencana alam, ya, ataupun kesedihan, ataupun kesengsaraan. Tapi kesabaran itu juga bisa termasuk dalam 3 hal ini. Ya, yang pertama kata para ulama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi perbuatan dosa, maksiat. Ya, sabar dalam menghadapi perbuatan dosa atau sabar dalam menghadapi maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Nah, kebanyakan orang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya mengaitkan sabar itu untuk ketiga hal ini, untuk yang jenis ketiga. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Padahal 2 hal yang di sebelumnya itu juga termasuk ke dalam sabar dalam menjalankan ketaatan. Seberapa besar, seberapa kuat dia dalam menjalankan kesabaran dia, ketahanan dia, ya, dalam menjalankan ketaatan, keistiqomahan. Karena yang namanya keistiqomahan, ketaatan itu butuh yang namanya sabar. Saya seringkali mencontohkan itu kalau kita mau sholat tahajud, itu kan luar biasa beratnya, nggak Pak? Luar biasa, ngantuk, apalagi posisi hujan, dingin, itu kan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi kita bersabar menghadapi kondisi yang tidak enak tadi, ngantuk dan segala macam, ya, kita bangun sholat malam, maka itu masalah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk ke dalam orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal-hal tadi. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Contohnya Nabi Yusuf, ya, digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, ya, digoda untuk melakukan perbuatan zina, tapi dia bisa menahan diri, ya, bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, menahan diri tidak tergoda dengan godaannya wanita yang sangat cantik tadi. Walaupun secara fitrah jiwanya apa? Jiwanya ingin, tapi dia sabar. Ya, sabar. Ya, maka inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah sabar menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Ini yang seringkali kita dapatkan atau kita maknai. Sabar ketika ada yang meninggal, sabar ketika mendapat musibah, sabar misalkan ketika ada sesuatu yang luput darinya, ketika sakit, ketika hal-hal yang lain. Ini adalah sabar jenis yang ketiga. Maka sabar itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghadapi perbuatan dosa dan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi atau tidak disukai. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak? Cukup? Cukup Pak ya? Cukup Pak ya? Kalau sudah tidak ada lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan Pak ya. Ini karena tadi saya melihat ini kayaknya pembahasannya agak panjang, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.